Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. صفيه من خلقه وحبيبه نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره وارزقنا حوضه اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah salat subuh di Masjid Raya yang kita bersama. Ketemu kembali kepada kajian Sirah An-Nabawiyah. Pada pertemuan kali ini masih dalam pembahasan menjawab pertanyaan dari segi apa, bagaimana Rasulullah SAW dianggap bernasab mulia. Pada 2 kali pertemuan atau 3 kali pertemuan yang lalu kita sudah menjawab sisi kemuliaan yang dimiliki oleh ayah Rasulullah SAW, Allah. Kemudian sisi kemuliaan yang dimiliki oleh kakek Rasulullah SAW yang pertama, Abdul Muttalib. Kemudian sisi kemuliaan yang dimiliki oleh kakek Rasulullah yang kedua, Hashim. Kemudian juga kita sudah mencoba menyebutkan sisi kemuliaan memiliki banyak kakek Rasulullah yang bernama Qusay bin Kilab. Dalam hadis yang pernah kita bacakan di sini, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah astafa, sesungguhnya Allah memilih. Allah astafa Kinanatan min waladi Ismail. Allah memilih salah seorang kakek Rasulullah yang bernama Kinanah dari sekian banyak anak Nabi Ismail. Wastafa min Kinanata Quraisyan. Kemudian dari sekian banyak anak yang dimiliki oleh Kinanah, Allah pilih Quraisy. Mustafa Hashim min Quraisy. Dari sekian banyak anak-anak dan cucu-cucu yang dimiliki oleh Quraisy, Allah pilih Hashim. Mustafani min Bani Hashim. Dan dari sekian banyak orang anak-anak dan cucu-cucu Hashim, Allah memilih diriku sebagai Nabi SAW. Jadi Rasulullah, sebagaimana beliau bahasakan dalam hadis itu, beliau adalah orang pilihan dari orang-orang terpilih. Lahirlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin Allah, keturunan para anbiya itu ada yang
terus menjaga kebaikan atau segi kebaikan terus menular atau menurun kepada satu dari keturunan mereka. Salah satunya adalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang nantinya dalam sejarah seperti itu yang menyeleweng dari apa yang diajarkan dan apa yang dituntut untuk dikerjakan, seperti anak Nabi Nuh. Anak Nabi Nuh, Kan'an, itu secara langsung ayahnya yang masih daging, tapi dia tidak dengar apa yang disampaikan oleh ayahnya. Kemudian keturunan dari Nabi Ismail, dari sekian banyak keturunan yang disepakati oleh para ulama bahwa Muhammad SAW itu tiba secara pasti berkesinambungan sampai kepada Adnan, dan disepakati juga Adnan ini adalah keturunan dari Nabi Ismail. Yang tidak disepakati atau diperselisihkan dari Adnan ini bin apa? Bin Fulan atau bin Fulan. Kemudian Fulan itu bin apa lagi? Bin Fulan atau bin Fulan, sampai ke Nabi Ismail itu tidak disepakati. Tapi sepakat adalah Adnan ini berketurunan Nabi Ismail. Sementara dari Adnan sampai ke Abdullah bin Sallam itu sepakat nasabnya bin Fulan, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Manaf bin Qusay bin Kilab sampai kepada bin Adnan. Itu sepakat semua, ada perselisihan. Dan ini menunjukkan bahwa ketika dari garis keturunan yang panjang dari Muhammad sampai kepada Adnan, ini sangat panjang, sampai mungkin 1000 atau 2000 tahun. Kalau sampai tercatat dengan kemurnian seperti itu, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, ini menunjukkan bahwa keluarga ini bukan keluarga macam-macam, bukan keluarga sembarangan. Sampai-sampai garis keturunan mereka itu tercatat dengan rapi sampai datang Rasulullah SAW. Kemudian pada pertemuan yang lalu kita sudah menceritakan sedikit banyak dari beberapa orang sisi kemuliaan yang dimiliki oleh sebagian dari Rasulullah SAW. Maka insyaAllah pada pertemuan kali ini kita akan mencoba untuk menyebutkan beberapa nama dari kakek-kakek Rasulullah SAW, yang di situ nanti kita akan mengambil kesimpulan bahwa Rasulullah berada di bagian yang terpilih sesuai dengan apa yang disampaikan oleh beliau. Innallaha astafa min waladi Ismail Kinana, astafa min Kinana Quraisy, astafa min Quraisy Hashiman, astafani min Bani Hashim. Yang pertama adalah Adnan. Ini puncak kakek Rasulullah SAW yang disebutkan oleh para ulama. Itu nasabnya bersambung dengan ayah atau kakek yang betul-betul tidak diperselisihkan. Adnan itu kakek ke-20 Rasulullah SAW. Kalau seorang kakek saja itu punya umur sekitar dulu ya, umurnya agak panjang-panjang, ada peristiwa yang macam-macam, sakit atau
meninggal seperti ayah Rasulullah SAW, itu umurnya sekitar 60, 70, 80. Berarti sekitar hampir 1000 abad lebih, ya, 1500 tahun. Apa namanya? 15 abad per 20 abad. Kalau kakek Adnan itu kakek yang ke-20 Rasulullah SAW. Kemudian Adnan memiliki 2 orang anak. Anak yang pertama namanya Ak. Anak yang kedua namanya Ma'ad. Kalau Ak ini beliau ini merantau ke daerah Yaman. Sementara Ma'ad itu menetap di Mekah, menjaga Mekah, menjaga Ka'bah secara khusus. Sebelum Ka'bah itu dikuasai oleh Khuza'ah nantinya. Di situ mendapat kemuliaan, kemuliaan menjaga Ka'bah. Kemudian karena beliau ini orang yang mulia, itu yang menjaga Ka'bah, sementara adiknya merantau ke tempat yang lain, maka Rasulullah dipilih oleh Allah berasal dari Ma'ad ini. Ma'ad ini memiliki juga 3 orang anak. Ada anak ia, ada Quda'a, ada Nazah. Kemudian kalau Quda'a ini nanti yang berasal dari keturunan Quda'a ini nanti anak angkat Rasulullah Zaid bin Harithah. Jadi Zaid bin Harithah yang kita tahu adalah beliau seorang budak yang ditangkap kemudian dijual, yang akhirnya berakhir di tangan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah memerdekakan dan mengangkatnya sebagai anak angkat Rasulullah SAW. Tapi ternyata Zaid itu walaupun dianggap sebagai seorang budak, tapi memiliki garis keturunan yang sama dengan Rasulullah SAW. Bertemu di kakek yang ke-19, namanya Ma'ad. Kemudian anak yang kedua dari Ma'ad ini, anak yang ketiga adalah Nazar. Dari Nazar tidak. Kalau Quda'a berangkat merantau, kemudian ia juga tidak menetap di Mekah, Nazar ini yang satu-satunya menetap di Mekah dan menjaga Ka'bah. Kemudian dari situlah kemuliaan terwarisi pada Rasulullah SAW, kemuliaan menjaga Ka'bah. Nazar ini sendiri memiliki 2 anak lagi. Ada anak namanya Mudar, ada anak namanya Rabi'ah. Rabi'ah ini Mudar nanti Rasulullah SAW. Rabi'ah ini salah satu keturunannya adalah Musailamah Al-Kadzdzab. Jadi ternyata Musailamah Al-Kadzdzab itu punya garis keturunan dengan Rasulullah SAW. Bertemu di kakek mereka Nazar, dan pendusta besar, orang yang mengakui dirinya sebagai Nabi, ini palsu, Musailamah Al-Kadzdzab. Makanya nantinya ketika salah seorang dari pengikut Musailamah Al-Kadzdzab yang telah murtad ditanyakan kepada dia, kenapa engkau mendukung Musailamah Al-Kadzdzab? Bukankah sebelumnya engkau sudah percaya kepada Muhammad SAW, sudah memeluk agama Islam? Apa jawaban dari orang yang murtad ini? A'lamu jayyidan anna Musailamah kadzdzab. Saya tahu Musailamah itu memang pendusta. Wa a'lamu jayyidan anna Muhammad sadiq. Muhammad adalah orang yang terpercaya. Akan tetapi kadhibu Rabi'ah ahabbu ilayya min sadiqi Mudar. Pendusta dari keluarga saya itu lebih saya cintai dari orang yang terpercaya dari keluarga yang lain. Karena kadang-kadang manusia seperti itu. Manusia kalau sudah fanatik seperti itu, tahu dia kebenaran, diakui
kedekatan keluarga dan kabilah, tetap saja dia kadhibu Rabi'ah ahabbu ilayya min sadiqi Mudar. Pendusta dari kabilah saya itu lebih saya cintai dari orang yang terpercaya dari kabilah Mudar. Itu Mudar dan Rabi'ah, dua anak yang dilahirkan oleh kakek Rasulullah SAW yang bernama Nazar. Kemudian Rasulullah berasal dari Mudar. Mudar ini adalah kakek Rasulullah yang ke-17. Di Nazar, Adnan yang ke-20, Ma'ad yang ke-19, Nazar yang ke-18, Mudar yang ke-17. Mudar ini ada beberapa orang anak, di antaranya yang terkenal adalah Ilyas. Nah, dari Ilyas ini nanti Rasulullah SAW. Kemudian ada Qais Ilan. Qais Ilan ini nanti memiliki beberapa orang keturunan. Di antaranya adalah kabilah Hawazin. Kabilah Hawazin ini kabilah yang nantinya Rasulullah berperang dengan mereka pada saat perang Hunain. Kemudian juga ada Bani Amir. Dari Bani Amirnya ini melahirkan Sa'ad. Dari Sa'ad ini melahirkan Halimah Sa'diyah. Jadi Halimah Sa'diyah walaupun orang yang menyusui Nabi, ibu susu Rasulullah SAW, seakan-akan kita menilai tidak ada hubungan apa-apa dengan Rasulullah SAW. Tapi ketika kita tarik garis keturunannya, itu bertemu dengan kakek Rasulullah di Mudar, kakek Rasulullah yang ke-17. Kemudian kakek yang ke-16 adalah Ilyas. Ilyas ini memiliki 3 orang anak. Pertama adalah Tabikhah. Tabikhah ini nanti melahirkan sebuah kabilah besar, kabilah Tamim, Bani Tamim, yang berada di sekitar daerah Riyadh, itu Tamim. Kemudian melahirkan anak Qam'ah. Dari Qam'ah ini lahir kabilah besar Khuza'ah. Siapa Khuza'ah ini? Khuza'ah inilah yang merebut kekuasaan dari tangan Jurhum. Setelah 20 abad Jurhum berkuasa di Mekah. Ketika Jurhum meninggalkan Mekah, mereka menutup sumur Zamzam supaya tidak diketahui oleh Khuza'ah. Ternyata Khuza'ah ini, dan kita sudah menyebutkan, yang pertama sekali memasukkan penyembahan patung ke daerah Mekah itu adalah Khuza'ah. Salah seorang pemimpin Khuza'ah itu namanya Amr bin Luhai. Nah, dialah yang memasukkan penyembahan patung ke Khuza'ah, ke Mekah. Dan ternyata Khuza'ah ini punya garis keturunan dengan Rasulullah SAW. Bertemu di kakek mereka yang bernama Ilyas, kakek yang ke-16 Khuza'ah. Dan ada seorang wanita yang berasal dari kabilah Khuza'ah ini, Juwairiyah binti Al-Harith. Juwairiyah ini adalah nanti dinikahi oleh Rasulullah SAW, menjadi salah seorang dari Ummul Mukminin. Kemudian anak Ilyas yang ketiga adalah Mudrikah. Mudrikah inilah yang nantinya Rasulullah SAW berasal dari Mudrikah ini. Jadi kalau Ilyas tadi kakek yang ke-16, maka Mudrikah ini adalah kakek Rasulullah yang ke-15, ya, yang ke-15. Jadi di kakek yang ke-15 inilah, atau di kakek yang ke-14 nanti terjadi peralihan dari menyembah Allah secara murni
beralih kepada penyembahan patung yang dipelopori oleh, bukan dari garis keturunan Rasulullah SAW, tapi dari keturunan Khuza'ah. Walaupun Khuza'ah ini berasal juga dari keturunan salah seorang dari kakek Rasulullah SAW, Ilyas, tapi bukan langsung dari keturunan Rasulullah SAW. Mudrakah, kakek yang ke-15 itu memiliki dua orang anak. Yang pertama Hudzail. Ini Hudzail nanti menjadi kabilah besar. Salah seorang tokoh dari kabilah Hudzail ini adalah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud sering kita dengar, salah seorang ulama Al-Quran bahasa di kalangan para sahabat. Ternyata Abdullah bin Mas'ud ini punya garis keturunan dengan Rasulullah SAW, bertemu di kakek mereka Mudrakah. Kemudian anak kedua dari Mudrakah adalah Khuzaimah. Dari Khuzaimah inilah kakek ke-14 Rasulullah SAW. Khuzaimah ini memiliki sekian orang anak. Ada yang bernama Asad bin Khuzaimah. Dari Asad ini nanti melahirkan salah seorang istri Rasulullah SAW dari garis keturunan ayah beliau, ayah istri Zainab binti Jahshin. Jadi Jahshin ini bergaris keturunan kepada Asad ini. Sementara Zainab binti Jahshin itu Ummul Mukminin, itu ibu beliau, bibi dari Rasulullah SAW. Tapi kalau ayahnya itu bergaris keturunan dengan Asad. Kemudian Khuzaimah ini punya anak lagi, namanya Kinanah. Kinanah ini yang Rasulullah sebutkan dalam hadis tadi. Innallaha astafa, Allah memilih min waladi Ismail, dari anak keturunan Ismail Kinanah. Itu Kinanah. Jadi Kinanah inilah yang disebutkan dalam hadis. Jadi ada 3 orang yang disebutkan dalam hadis. Kinanah, Quraisy, dan Hashim. Ya. Kinanah ini kalau kita lihat dari segi bahasa, itu tempat ditaruhnya anak panah yang terbuat dari kulit. Itu beliau digelar dengan Kinanah, disebutkan karena beliau selalu melindungi kaumnya. Keberadaan beliau itu sebagai pelindung bagi kaumnya. Maka beliau disebut Kinanah, yang seperti melindungi anak-anak panah. Itu Kinanah. Kinanah ini punya keturunan, ada keturunan Ghifar. Apa Ghifar ini? Ghifar ini punya keturunan Abu Dzar Al-Ghifari. Kabilah Ghifar itu berada di posisi tengah-tengah jalan dalam perjalanan Mekah ke negeri Syam. Jadi kabilah Ghifar itu kabilah yang ada di Yathrib, yang ada di Madinah, yang berada di posisi jalan menuju Mekah ke arah Syam. Kegemaran kabilah Ghifar ini adalah merampok. Jadi Ghifar ini perampok. Makanya ketika Abu Dzar Al-Ghifari mendengar cerita di Mekah ada seorang Nabi, lalu beliau memberanikan diri datang ke Mekah dan berjumpa langsung dengan Rasulullah SAW, dan beliau memeluk agama Islam. Maka beliau ditangkap oleh pembesar-pembesar Mekah, Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lain. Kemudian beliau mengancam, kalau kalian macam-macam dengan saya, tunggu. Rumah saya berada di posisi jalan perdagangan yang selalu kalian tempuh dari Mekah ke negeri Syam. Maka di situ saya nanti dan kabilah saya akan melakukan pembalasan. Karena ancaman itu akhirnya beliau dilepaskan. Jadi perampok memang. Tapi walaupun demikian, tetap saja beliau punya garis keturunan dengan Rasulullah SAW di kakek mereka, yaitu Kinanah, kakek yang ke-13. Makanya begini ya, tidak selalu
yang keturunan orang baik-baik itu sudah pasti baik. Tidak tertutup kemungkinan orang jadi penjahat. Seperti tadi Musailamah Al-Kadzdzab. Itu kalau kita tarik garis keturunannya sampai kepada Nabi Ismail, sampai kepada Nabi Ibrahim, sampai kepada Nabi Nuh. Dan juga kebalikannya, tidak selalu orang jahat itu lalu memiliki keturunan semua penjahat. Yang melakukan rencana membunuh Nabi Yusuf, siapa di antaranya? Ada Binyamin, bukan Binyamin, dia tidak. Ada Lawi, kemudian ada Yahuda. Ternyata dari Yahuda ini, atau dari salah seorang di antara mereka ini, selain Binyamin dan Yusuf, itu Allah pilih menjadi nabi-nabi. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, itu berasal dari keturunan orang-orang yang pernah melakukan rencana membunuh Nabi Yusuf. Kemudian Umar bin Abdul Aziz, salah seorang pemimpin yang sangat adil. Umar bin Abdul Aziz, kita pernah mendengar ceritanya. Di suatu ketika Umar bin Khattab datang melakukan ronda kota Madinah. Di salah satu perjalanan ronda malam beliau mendengar dialog antara seorang ibu yang jahat dengan seorang gadis yang salehah. Sang ibu berpesan kepada anak, "Wahai anakku, coba kamu campur susu dengan air, biar kita jual menjadi banyak, kita mendapat keuntungan yang besar." Apa jawaban seorang anak yang salehah? "Wahai ibu, tidak boleh begitu, itu kan perbuatan tidak baik." Kemudian sang ibu menjawab, "Tak apa, Mama tak lihat." Kemudian sang anak menjawab lagi, "Ya, Mama tak lihat, tapi Allah melihat." Ternyata pembicaraan itu didengar oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pulang ke rumah, berjumpa dengan salah seorang anak beliau yang bernama Hashim, dan mengatakan kepada Hashim untuk menikah dengan anak gadis yang tadi tidak mau mencampurkan susu dengan air. Hasil pernikahan mereka berdua melahirkan Umar bin Abdul Aziz, salah seorang yang sangat mulia. Tapi apabila kita lihat dari garis keturunannya, bahwa Umar Abdul Aziz ternyata punya seorang nenek. Neneknya yang tidak baik, meminta kepada anaknya untuk mencampurkan susu dengan air. Makanya dari sejarah-sejarah yang kita lihat itu, tidak ada celah kita untuk berputus asa untuk menjadi orang baik. Tidak ada alasan saya tidak mungkin menjadi orang baik, karena ayah saya pernah di penjara, pernah terlibat korupsi, pernah ditangkap oleh masyarakat karena mencuri. Jadi saya tidak mungkin menjadi orang baik. Itu tidak ada istilah seperti itu. Baik secara anjuran yang diajarkan kepada kita, atau secara sejarah yang pernah kita lihat seperti itu. Bahkan dari kalangan para anbiya sendiri, tidak tertutup kemungkinan Allah pilih mereka dari orang-orang yang seperti saudara-saudara Yusuf. Hadirin Allah, Kinanah ini punya anak yang kedua, yaitu An-Nadhr. An-Nadhr ini kakek yang ke-12 Rasulullah SAW. Kemudian Nadhr ini ada yang menyebutkan beliaulah yang bergelar dengan Quraisy, dan ada yang menyebutkan yang bergelar dengan Quraisy itu adalah cucu dari beliau. Nadhr punya anak Malik. Malik ini punya anak Fihrun. Fihrun inilah yang bergelar dengan Quraisy. Kenapa kok bisa berbeda pendapat? Ada yang menganggap Nadhr, ada yang menganggap Fihrun. Ternyata kedua-duanya benar. Bagi yang menganggap Fihrun
Fihrun ini punya ayah Malik. Malik ini punya ayah Nadar. Nadar ini salah satu anggapan para ulama, beliau yang bergelar dengan Quraisy. Nadar ini selain punya anak Malik, punya anak yang kedua namanya Yakhlud. Yakhlud ini tidak punya keturunan. Kemudian Malik punya dua orang keturunan. Salah satunya adalah Fihrun. Kemudian anak yang kedua namanya Saltun. Saltun ini juga tidak punya keturunan. Jadi satu-satunya yang memiliki keturunan adalah dari anak, dari cucu beliau yang bernama Fihrun. Jadi ketika dianggap Fihrun ini sebagai Quraisy, itu benar adanya, karena nggak ada lain yang berasal dari keturunan Nadar. Ketika ada orang yang menganggap Nadar itu sebagai Quraisy, juga benar, karena nggak ada cucu yang lain kecuali cuma Fihrun. Ya? Dan penyebutan kata-kata Quraisy ini bukan ketika Nadar atau Fihrun ini mereka masih hidup. Tapi Fihrun ini disebutkan ketika nanti cucu-cucu dari mereka ini. Ketika datang Qusay. Bahkan ketika ada yang menyebutkan ketika Hashim. Jadi dulu pernah kita ceritakan tentang segi keistimewaan kemuliaan yang dimiliki oleh Hashim. Salah satunya adalah beliau yang mempelopori perdagangan di musim panas ke negeri Syam, di musim dingin ke negeri Yaman. Dan itu diabadikan dalam Al-Quran, li'ila fi Quraisy. Allah sebutkan ya, kata-kata Quraisy, ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Perdagangan persatuan mereka untuk berdagang ke negeri Syam musim Saif, ke negeri Yaman fi syita. Falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Jadi enggak ada dari garis keturunan Rasulullah yang bernama Quraisy itu tidak ada. Yang ada gelar, gelar yang dinobatkan kepada Rasulullah yang bernama Fihrun atau Nadar. Bagaimana? Fihrun ini nanti punya beberapa orang anak, di antaranya Ghalib, kemudian Harith, kemudian Muharib. Dari Ghalib inilah nantinya muncul keturunan yang bernama Lu'ay. Jadi Fihrun kakek yang ke-10, Ghalib kakek yang ke-9, kemudian Lu'ay itu kakek yang ke-8. Lu'ay ini punya dua orang anak. Anak yang pertama namanya Ka'ab. Ka'ab ini nanti Rasulullah SAW. Anak yang kedua namanya Amir. Dari Amir ini muncul keturunannya, salah satunya adalah salah seorang ummahatul mukminin, Saudah binti Zam'ah. Ini dari Amir ini. Kemudian Suhail bin Amru. Siapa Suhail bin Amru ini? Juru runding kafir Quraisy pada saat perjanjian Hudaybiyah. Jadi Suhail bin Amru bertemu nasabnya dengan Rasulullah di kakek mereka Lu'ay. Kemudian anak yang kedua dari Lu'ay yaitu Ka'ab memiliki beberapa orang anak. Yang pertama adalah Hudayl. Dari Hudayl ini nanti punya keturunan Amr bin As. Kemudian anak yang kedua namanya Ali. Dari Ali ini punya anak nanti Umar bin Khattab. Kemudian anak yang ketiga Ka'ab adalah Murrah. Dari Murrah inilah lahirnya Kilab. Kemudian Kilab Qusay Abdul Manaf Hashim Abdul Muttalib Muhammad SAW. Jadi Murrah adalah kakek yang ke-6 Rasulullah SAW. Kemudian Murrah melahirkan Kilab. Aneh ya, namanya Kilab. Kilab itu jamak dari Kalbun. Kalbun itu anjing. Kilab itu anjing-anjing. Kok bisa begitu nama kakek Rasulullah SAW?
Jadi ditanyakan kepada orang-orang pada masa dahulu, kenapa kalian menamakan anak-anak kalian dengan nama-nama yang mengerikan? Nama Kilab, nama Asad. Asad artinya singa. Nama Fahad. Fahad juga artinya binatang buas. Sedangkan kalian menamakan budak-budak kalian dengan nama yang baik-baik. Misalnya seorang budak namanya Badrun. Badrun bulan purnama. Saya kan kalau anak kita yang baik-baik kan kasih nama. Untuk budak yang tidak baik, kebalikannya. Mereka menjawab, Samaina abna'ana li'a'ja'ina. Kami menamakan anak-anak kami bukan untuk kami, tapi untuk berhadapan dengan musuh-musuh kami. Ketika musuh kami mendengar asap singa mengerikan, ketika musuh kami mendengar kilap anjing mengerikan, tapi kalau budak-budak itu memang selalu bersama kami. Jadi maka kami memberikan nama-nama yang indah. Mirip dengan budaya sebagian masyarakat kita, seperti di Medan atau di kalangan masyarakat Batak, ada pernah kita dengar sejarah si singa Mangaraja, singa. Kemudian juga di masa konflik Aceh sering ada pejuang-pejuang gam itu namanya Cagay, kemudian Rimau misalnya, atau Minimi, Din Minimi, Masoka. Jadi nama-nama yang mengerikan ketika didengar oleh lawan, ngeri, ya. Jadi bukan mereka tidak cinta kepada anak sehingga mereka memberikan nama yang tidak baik, tapi justru dinobatkan atau diberikan nama atau gelar yang seperti itu sebagai bentuk untuk menjaga wibawa sang anak di kemudian hari. Hadirin macam Allah, kakek Rasulullah yang melahirkan anak yaitu Kilab. Kilab melahirkan anak Qusay. Di masa Qusay ini terjadi perebutan kembali Mekah dari tangan Khuza'ah. Yang tadi Khuza'ah direbut oleh mereka, kekuasaan Mekah dari tangan Jurhum, yang pada saat itu kakek Rasulullah bernama Mudrika atau Mudraka. Kemudian selama 300 tahun, lamanya lebih kurang, atau 400 tahun, itu direbut kembali oleh kakek Rasulullah Qusay. Telah kita ceritakan pada pertemuan yang lalu. Maka Qusay untuk merebut kekuasaan dari tangan Khuza'ah, apa yang beliau lakukan? Beliau gabungkan semua keluarga-keluarga dari keturunan beliau yang masih tersisa. Ternyata yang masih tersisa itu sampai kepada kakek beliau, kepada Fihrun, ya. Jadi Qusay bin Kilab, kemudian bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Khalid bin Fihrin. Dari Fihrin ini ternyata masih ada keturunan-keturunan. Maka dikumpulkan semua oleh Qusay. Yang mau ikut Qusay maka akan diberikan fasilitas hidup di dalam kota Mekah. Tapi ada juga dari keturunan Quraisy itu tidak mau bergabung dengan Qusay, sehingga beliau diusir, tidak diizinkan untuk tinggal di dalam kota Mekah. Itu disebut dengan Quraisy Khawazir. Quraisy, tapi mereka tidak diberi fasilitas oleh Qusay. Kenapa? Karena tidak ikut andil membantu perjuangan yang dilakukan Qusay. Ternyata perjuangan yang dilakukan oleh Qusay tidak sia-sia. Artinya mereka berhasil memenangkan peperangan. Setelah berhasil memenangkan peperangan, maka sejak itulah disebut dengan Quraisy. Kenapa Quraisy berada di kaki Firun atau di kaki Nadal? Karena yang ternyata ketika dilakukan penggabungan keluarga-keluarga pada saat itu cuma tergabung sampai keluarga Firun, maka disebut dengan Quraisy. Apa arti Quraisy? Quraisy berasal dari kata-kata takrish. Apa artinya takrish? Takrish artinya tajmiyah. Tajmiyah mengumpulkan. Itu yang dilakukan oleh Qusay. Maka sejak itulah semua yang berasal dari keturunan Qusay ke atas sampai ke Firun
itu disebut dengan Quraisy. Sementara dari Fir'aun atau dari Nadar ke atas itu tidak disebut dengan Quraisy. Jadi disebut apa juga? Kalau mereka ingin menyebut nasab mereka, mereka menyebutkan Al-Kinani, berasal dari keluarga Kinana. Kinana itu juga salah seorang dari kakek Nabi, Al-Kinani atau apalah yang lain. Tidak, mereka berani menyebutkan Quraisy karena Quraisy ini spesial untuk yang pernah ikut perjuangan atau pernah dipermulakan oleh Qusay yang sampai kepada Fir'aun saja. Jadi sampai kepada Fir'aun saja, itu yang disebut dengan Quraisy. Tadi saya mengatakan penyebatan kata Quraisy ini itu dilakukan oleh Hashim yang diabadikan dalam surat Ila fi Quraisy. Nah, kalau pendapat yang mengatakan demikian, itu menganggap Quraisy itu artinya dari kata juga, tapi bukan arti tajdid, tapi artinya tijarah. Jadi Quraisy ada dua arti, ada arti jamuan, ada arti tijarah, perdagangan. Maka kalau Hashim itu identik dengan perdagangan. Beliau lah yang mempropori perdagangan musim dingin dan musim panas. Tapi ada satu bait syair yang menyebutkan bahawa Qusay yang pertama sekali melakukan pengumpulan keluarga dari Quraisy itu, dan disebutkan Abukum Qusay kana yud'a mujammi'an bi jama'a Allah bainal qabail min Fihri. Ayat kalian yang bernama Qusay kana yud'a mujammi'an, ialah yang digerak oleh orang yang mengumpulkan bi jama'a Allah qabail min Fihri. Dengan sebab dialah terkumpulkan kabilah-kabilah dari keturunan Fihri. Itulah barangkali yang mungkin bisa kita sampaikan, menyambung dari sisi kemuliaan yang dimiliki oleh keturunan atau garis keturunan Rasulullah SAW. Telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, yaitu kakek Rasulullah Abdul Muttalib, kemudian Hashim, kemudian Qusay dari kemarin. Maka pada pertemuan kali ini kita sebutkan secara umum, itu sampai ke kakek Rasulullah yang ke-20, yaitu Adnan. Dan ada sedikit lagi cerita tentang Adnan ini. Dulu Mekah itu pernah dicoba direbut oleh seorang raja yang kejam, dan namanya Muhtansar. Dan yang menjadi panglima perang untuk membela Mekah pada saat itu adalah kakek Rasulullah yang bernama Adnan ini. Tapi terkalahkan, sehingga beliau harus melarikan diri ke Yaman. Dan di Yaman nanti beliau melahirkan anak Ma'ad. Yang Ma'ad ini diselamatkan oleh salah seorang nabi dari kalangan Bani Israel untuk menjaga Ma'ad ini, supaya dia tidak terbunuh dalam peperangan. Ada riwayat yang mengatakan Nabi Bani Israel itu, saya lupa namanya, diperintahkan oleh Allah kepada malaikat Jibril untuk datang berjumpa dengan Ma'ad ini dengan kendaraan burak, kemudian dibawa ke Haran, ke negeri Syam. Sehingga ketika nanti beliau sudah besar, baru kembali lagi ke Mekah, melanjutkan perjuangan atau kemuliaan yang pernah diwarisi ke keluarga mereka untuk menjaga Ka'bah. Itulah mungkin yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada faedah yang bisa kita dapatkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.